Jumat, Bandung dingin ya, dengerin lagu Chrisye. Iya sih, tapi orang halo. Sapa Hai. dulu ya. Sapa dulu bentar aja, sapa dulu bentar. Sobat Teras, Enggak bukan. Sobat RDR. Teman-teman RDR. Teman-teman RDR. Balik lagi ya. Ayo balik lagi. Kok gak move on dari sobat-sobat diri itu ya? Ya benar. Brandingan lama. Asli. Oh iya, kalau dulu tuh radio depan rumah ya. Kalau sekarang tuh jadi RDR. RDR, radio Walaupun depan masih rumah. sama-sama aja sebetulnya ya. Betul. Oke. Nyambung nih yang tadi nih opening yang kaget sih, orang nyolong mana sih? Apa sih? Apa sih? Dingin ya? Dingin, hujan. Asli sih. Dari pagi Pak, hujan terus. Asli. Bandung Grey Sky Morning tadi asli. Kayak Bandung feel like Melbourne gitu. Yes, some Musim kind dingin. like that lah. Kayak Christmas. Atau kalau orang Kayak Christmas is coming to town gitu Pak, dinginnya tuh. iya, pada udah lewat ya. Udah lewat. Tapi kalau misalnya di mana ya? Kalau di Korea? Ya bukan yang Bukan. tropis lah, kayak US mungkin, Eropa, masih musim dingin ya teh. Iya kan? Iya Masih musim berasa dingin. Christmasnya kali ya. Iya biasanya tuh Masih salju, musim salju gitu ya. Sampai bulan apa sih biasanya kalau musim dingin semi Ting sih winter orang gitu. tuh pernah Kirain udah bahas-bahas luar negeri elah. pernah tapi masih deket-deket lah. Iya sih. Ya Eropa belum lah, pengen sih. Masih Asia ya. Ranah-ranah juga Asia. Juga Asia Tenggara lagi. Iya, sedih banget. Gak apa-apa, yang penting paspor keisi ya sama cap-cap itu kan. Ya sih lumayan. Oh iya bener. Jadi Bandung sekarang lagi cuacanya lagi. Sebetulnya ini tuh Bandung banget sih. Orang suka sih sebetulnya. Iya, Panas, betul. adem. Tapi nyata sih hujannya ya. Yang agak bukan menghambat siapa ya. Enggak ada Suasananya sih. aja kali ya. Moodnya mungkin ya. Pengennya tidur terus kali ya. Tidur Antara selimutan. tidur dan berkreasi sebenarnya sih. Sama dipelukin sih enaknya. Aduh. Aduh. Jelas dong. Nyambung sih orang ngomong kreasinya. Kreativitasnya peluk kayak aduh. Kreatifnya itu ya, salah satunya Iya sup-supnya sih. itu dipeluk. Iya dipeluk. Jadi mungkin kreatifnya Iya. bikin bantal atau guling yang bisa meluk sendiri. Iya gitu. benar. Jadi robot gitu. Aduh karunya bisa sih. Identik kan katanya Bandung itu kan kota kreatif gitu ya. Karena ada faktor cuaca juga, faktor geografis katanya. Bandung tuh dingin, adem, tenang. Jadi Bisa orang berpikir tuh kreatif gitu kan. Iya kan? Iya dong. Makanya sekarang denger nih, atau bukan denger sih, orang juga sempat mengamati juga sih. Bandung tuh sekarang udah mulai banyak bermunculan agensi Oh iya, benar. digital marketing gitu. Betul. Banyak banget ya, ada yang gue tahu sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Oh banyak banget. Banyak banget serius. sih. Banyak yang Mulai dari agensi yang harganya murah banget sampai yang mahal banget yes, gitu yang kan. ibaratnya bukan murah banget, lagi merintis mungkin ya. Lagi cari Gue jahat banget portofolio. sih ngomongnya murah Iya banget. sih, parah sih Tama. Tapi memang mana basicnya nyinyir sih ya. Astagfirullah. Enggak ya? Enggak, gue tuh polos banget ya Oh iya kayaknya. sih, mungkin terlalu jujur. Oh iya bener. Iya, sehingga orang ya gitu deh. Bisaan ngelesna. Ya, Nah makanya jadi gimana? sekarang tuh banyak banget bermunculan gitu. Karena memang mungkin karena sekarang tuh tuntutan zaman juga ya. Maksudnya bukan zaman, maksudnya perkembangan Industrinya. Iya. Betul. Karena demand-nya banyak, karena mungkin si brand-brand kah atau apapun itu gitu. Mereka kan sekarang berlomba di konten digital ya. Betul. Untuk Dan sosial media. butuh apapun gimmick-gimmick gitu. Yes. Nah, That's it. berhubung dengan gimmick-gimmick nih. Wow. Tadi kita udah bikin teaser di Instastory Orba 2020 di Instagram. Apa tuh? Itu kita berjanji untuk membahas soal brand Indonesia yang sudah lagi rame ya. mendunia. Mendunia enggak sih dia? I don't know, maybe ya, mungkin nggak tahu juga sih orang, karena orang sebetulnya tidak terlalu tahu Tidak tentang si membeli brand produk ini itu ya? sih. Orang punya. Oh, punya. Udah lama sih orang punya sendalnya sih, sendal apa? Sepatu sendal gitu. Sendal apa senal? Senal. Oh, udah punya senal. Sepatu senal gitu. Tapi lumayan awet sih, halus itu. Oh ya, bagus. Tapi memang jarang pakai oke sih. Oke. Karena Karena apa? by occasion dong orang pakai sepatu senal itu kalau misalnya emang orang ke tempat-tempat yang apa outdoor ya gitu ya. Kayak gitu sih. Biasanya lu kemana-mana juga siaran juga pakai swallow Pak? Dulu, sekarang agak keren sih. Iger. Sebut. Bukan Iger kali. Apa tuh? Eiger. Eiger. Oh iya. Yeah. Bahas Eiger seru kayaknya ya di ini soalnya. Ada apa sih sama Eiger? Di Twitter rame banget Pak. Oh gitu. Iya. Serius. Cius. Serius. Tapi bener sih itu. Kalau orang sih gini, itu obrolan dari temen sih ya. Tadi orang kan di kantor lagi ngobrol-ngobrol
sama anak ini ya, anak manajer marketingnya kantor orang. Manajer marketing, online marketing. Apa tuh yang dibahas tuh? Ya itu tadi gitu kan, dia cerita kan. Oh iya gitu kan. Sebelumnya kebetulan kemarin itu orang sempat bahas juga namanya tuh nama studio. Itu Apa nama tuh? studio. Ya ada juga sih case-nya gitu. Sebetulnya gini sih, orang ngebahas dulu yang si nama ya. Boleh. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh gini, si nama studio tuh dia bikin kayak surat kayak itu, syarat apa sih? Kalau tadi kan dia surat apa sih? Dia tuh kayak surat keberatan. Iya, benar. Surat Iya, keberatan. surat cinta, Pak. Setelah itu baru surat cinta, permohonan maaf. Oke. Itu yang Eiger. Kalau orang sebut aja dah, ini mah udah konsumsi sosial ya. Kalau ini orang ngebahas yang nama studio. Nama studio tuh dia produknya tas bag gitu. Nah, dia tuh ada bikin apa tuh? Bikin surat juga gitu. Oh, oke. Semacam lah kayak si Eiger gitu. Cuman dia tuh Nama brandnya apa sorry tadi? Nama studio. Dia tuh ada apa ya, bla 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 bla, kasus internal gitu yang mengakibatkan si produknya tuh si konsumen tuh nggak nyampe produknya. Dia udah beli nih, udah order. Tapi nggak datang si produknya tuh. Gitu. Dan itu tuh memang banyak gitu. Banyak kasusnya gitu. Banyak karena sempet si akunnya tuh sempet dimatiin komennya gitu katanya. Anjir orang ngesianya kepo banget ya. Anaknya teh gogun gitu. Enggak sih, ini orang stalking banget. Ini sorry nih ya, kalau misalnya gini, orang tuh kita tuh pengen ngebahas dari sudut pandang yang lain loh, tak gitu. Bukan mau apa ya, maksudnya mau menjudge atau apapun itu gitu ya. Ngebahas karena kenapa orang berani nyebut nama brand, karena memang itu udah konsumsi sosial media, karena itu ramenya di sosial media gitu. Iya. Ini tuh brand lokal dari mana sih, Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, dari Jakarta. Nih, dari sudut pandang orang ya, maksudnya pengen bahas tuh dan relate-nya dengan kehidupan sekarang atau apapun itu gitu ya. Bikin kasus dikit-dikit minta maaf, klarifikasi, kelar gitu kan. Ini kan habit nih ya. Ini orang gak akan ngebahas ininya ya. Ya, enggak gitu. Enak aja dia promo gratis di sini. Iya. Ngasih produk aja enggak. Orang sempet selewat gitu ya, ngebaca si komen-komennya. Anjir lucu-lucu dong, netizen bener ya. Netizen 02 Iya. Segan. Asli orang tuh baru gitu yang maksudnya mulai ngepo. Kalau orang kan dulu ya kemarin banyak lah, misalnya kasus terakhir lagi Gisel misalnya. Iya. Gitu kan. Itu tuh kan 19 detik. banyak yang ngobrol masalah itu lucu-lucu katanya komentarnya atau apa komen si netizen deh katanya, atau ada yang wah parah lah, ada yang ya macam-macam lah gitu. Jempolnya emang asli orang tuh sampai gitu yang akhirnya orang mencoba gitu kan, orang tehnya tara pisan gitu, maksudnya tara terlalu ini gitu. Pas dilihat tuh emang lucu sih, parah sih orang curhat. Gak ada kerjaan emang. Asli. Nah, emang Instagram diciptakan untuk itu sih. Kayaknya. Iya sih. Ini panjang nih ceritanya gitu. Nah kalau orang gini, ketika itu kan bisa aja mereka tuh secara ini gimmick ya, gimmick marketing. Bisa. Gitu. Kalau enggak memang bener gitu. Memang bener kejadiannya seperti itu, akhirnya dijadikan gimmick. Iya, tapi mengangkat. Brand segede itu masa melakukan hal seperti itu sih? Ya contohnya Eiger gitu ya. Eiger, iya. Masa Oke. Iya sih, ya. Buat iya apa sih. Coba selain untuk menjadi pembicaraan. Kalau orang sih dari dua kasus itu nggak make sense sih ya bagi orang gitu. Orang termasuk orang yang, tapi ketika dari sudut pandang yang lain orang melihat bahwa ini sebuah, jadi banyak sebetulnya kasus-kasus seperti ini yang rame kan, termasuk kasusnya banyak ya kayak yang Dokter Tirta tuh. Iya. Polisi skena lah anjing. Polisi online anjing. Polisi Covid dulu. Iya macem-macem kan gitu. Sampai Verde tutup Pak. Gitu. Banyak lah. Tapi kan orang maksudnya nggak kasih itu maksudnya orang nggak mau bahas si brand itu kenapa begitu sih, nama sesuatu kan begitu sih gitu. Orang pengen nanya gitu, pengen sharing gitu. Buat sama teman-teman RDR juga gitu kan. Kata Asmet, itu ntar lu ngomong brandnya disensor bersih dapat surat. Aduh. Ya emang gak sih? Orang pengen terkenal sih orang. Asli. Bener gak? Iya juga sih. Enggak sih. Hah? Enggak. Kok enggak sih? Tetep kompak aja. Asli aja cari aman aja. Lu aja lah yang terkenal. Iya tetep aja mana ke bawah kan. Udah terkenal saya Pak? Enggak.
bakal terkenal orang kalau orang rame gitu. Ya lanjut gimana? Iya. Tetap berdua nanti ke bawahnya. Siapa Orba yang siaran? sih. Iya, Orba. RDR punya Nobi mana Boto Smoker. Ya Wah, ikut-ikut juga nanti. terkenal juga Aman nanti juga. kan. Aman lah, santai lah. Bareng-bareng lah berarti kan. Udah disupport sama Body Packs juga gitu kan. Oh Oh, iya. gitu. Roni dan Rian. Kayak kembar ya. Iya Roni bener. dan Rian gitu. Anjing. Kayak ini Rian dan Nasib. kayak ini tau gak band zaman dulu apa? Yayang Reza Yayang. Eja Yayang. DOT. DOT. Anjir, jangan bahas itu dong. Oh iya bener. Jangan dong, nanti kepancing nih. Nanti kita muterin lagu itu seru kayaknya. Selasir bro. Gak dari sudut pandang lain gitu, maksudnya orang mulai jadi fenomena gitu. Jadi maksudnya ini kan berhubungan dengan antarolah gini tak. Ini gimmick gitu ya. Gimmick marketing namanya kan sebagai nih sekarang. Aduh. Marketing komunikasi. Bener kan ya? Markom-markoman. Oh, makan-makaman. Jangan merendah untuk meroket deh. Aduh. Terus. Ada kan salah satu markom di kafe yang punya nama lah di Bandung. Yang udah legend gitu kan. Melihat hal ini gitu di sudut pandang mana. Kan kalau menurut orang ini salah satu, kalau taruhlah ini anggaplah ini menjadi gimmick dari sebuah promosi gitu ya. Kamu doang ini negatif sih kalau begini tuh gitu kita. Sebagai orang awam aja yang begitu paham tentang masalah ini gitu ya, marketing dan promosi gitu ya. Ngelihat dari komen-komen aja udah julid gitu si netizen tuh ketika mereka dan isi suratnya pun bagi orang nggak make sense. Boleh dong orang menyampaikan pendapat ya, berhak dong ya. Ini cuma pendapat kan. Nah menurut mana nih? Kan banyak nih ya, nggak hanya si kasus-kasus ini aja gitu, sebelum-sebelumnya banyak lah ternyata drama kan jatuhnya tuh didramakan. Nah menurut mana fenomena ini kenapa sih muncul fenomena ini dan menurut orang sih negatif, kenapa nggak yang positif gitu? Karena kenapa sih? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih karena orang tuh lebih seneng gimmick-gimmick yang receh, tau gak sih Pak? Ini menurut gue receh sih, dikemasnya receh. Iya, setuju. Biar menjadi perbincangan gitu. Yang penting brand gue jadi perbincangan caper aja. gitu ya. Iya, jadi perbincangan aja dulu gitu. Mungkin kalau tapi kan konteks kontennya negatif, negatif gitu menurut orang mah gitu. Negatif positif bodo amat, yang penting kan nama brandnya itu kesebut terus nih. Set orang. Terus katanya gosipnya juga lo dapat info followers mereka tuh jadi naik ya katanya. Katanya dalam satu malam ketika jadi. Itu di blast tuh semalam mereka katanya naik 1,3 juta. Itu beli apa gimana? Enggak ngerti sih ya. Makanya orang tuh sebetulnya pengen ngebahas ini karena kan tidak tahu itu maksudnya enggak terlalu paham juga gitu. Dan tapi orang tuh penasaran kenapa gitu sekarang tuh banyak muncul gimmick-gimmick yang negatif ya dampaknya. Iya, gimmick-gimmick marketing atau iklan tuh yang terlalu banyak nonton sinetron kayaknya Pak. Sinetron Indosiar SCTV. Iya sih drama. Orang pernah dikirim itu dong. Indosiar yang TikTok. Sih anjir Gak banget sih. Ya itu kan balik lagi mereka tuh pengen jadi perbincangan. Iya sih, tapi alhamdulillah orang enggak pas begitu buka udah lah gitu. Maksudnya sudah gitu, tapi cuma cukup tahu aja kalau bagi orang ya. Orang responnya seperti itu. Berarti lo memang tidak tertangkap akan gimmick itu kayaknya ya? Iya mungkin karena orang tipikal orang yang memang gak mau keren. Ribet. Enggak, bukan. Kalau misalnya sesuatu tuh misalnya konten apa yang keren gitu. Maksudnya orang mah senangnya lihatnya yang keren gitu. Keren menurut orang gitu. Maksudnya misalnya pakai teknologi apa, misal kayak gitu. Kayak itu orang lebih tertarik seperti itu. Ya, apa nih gitu kan. Pakai apa sih kok bisa ini kayak gini gitu. Kayak gitu aja sih orang mah gitu. Nah maksudnya kalau sekarang tuh banyak gitu. Enggak hanya hampir semua brand. Sekarang kan apapun as a brand ya. Bahkan band pun as a brand sekarang, musik gitu kan. Betul. Kan kalau utamanya tadi karena kayak Yonglex aja Pak gimana? Iya benar. Kata teman-teman gue sih aslinya nggak gitu. Tapi dia pinter banget. Gue kemakan nih. Jadi pas begitu Yonglex booming, waktu itu berapa tahun belakang itu ya. Apa sih gitu kan orang tuh. Terus emang sampah anjing gitu kan. Udah gitu kan. Sampah bagi orang dateng. Nah jujur orang tengenahan saya teh baheula teh menyanyi naon terus gatal-gatal teh nih ngata. Tuh si naon sih anjing gitu kan. Cuman karena orang memang tidak terlalu mengikuti juga. 1 tahun ke belakang orang sempat nonton podcast dia. Dan sama Gofar kalau nggak salah. Pernah nggak sama Gofar ya? Yang sama Gofar kalau nggak salah ya? Gue nggak tahu, lupa gue. Iya, sama Gofar Hilman. Apa Dedi gitu ya? Dedi Corbuzier. Dedi deh kayaknya. Iya, yang Dedi juga orang nonton. Pas ngobrol, orang di situ agak mulai
Respect. Iya, maksudnya sudut pandang orang kepada dia tuh, beliau nih anjing. Beliau Segaun. terhormat. Iya, sama dia tuh jadi si yang ini jadi beda ya gitu. Iya. Iya gitu kan. Oh, terus nah itu agak kurios orang sama si oh di sini. Terus memang di sisi lain juga orang ternyata untuk masa urusan kerja nih misalnya kan sempat cerita masalah karir dia, kerjanya seperti apa. Ya orang salut sih karena ya dia pekerja keras gitu kan. Ternyata Dia bisa gitu mencapai sekarang dengan wah gila lah gitu ya. Terus kayak dia kan sempat ada gimmick juga yang apa si pegawainya tuh digajinya minim terus masuk itu ada klarifikasi kan waktu itu. Orang sempat kepancing juga nonton gitu. Oh ya apa sih gitu kan. Nah gitu tak banyak tak gitu. Ya itu dia. Iya. Apa ya semua. Apakah menurut orang nanya sih ya. Apakah memang harus seperti itu sekarang untuk mempromosikan itu pilihan sih ya nggak sih kayak hidup mah pilihan tapi kalau perasaan tuh hati bukan pilihan itu. Iya sih. Nanya. Saya aing nyamuk. Kemana kenapa sih? Enggak apa-apa. Oh, enggak ya. Cuma ya, kasih tahu aja kalau okay. hidup tuh pilihan. Kalau soal hati mah enggak. Hati tuh bukan untuk dipilih soalnya. Iya gitu. Udah. Ya, terus gimana dong? Mendingan kita lagu aja dulu. Oke, berarti yang tadi di-keep dulu ya. Di-keep dulu. Pertanyaan orang ya. Apa jangan lupa ya. Apa coba? Kenapa orang lebih menyenangi gimmick yang seperti itu yang dampaknya menurut kita itu adalah negatif. Betul? Ya kan? Iya. Oke, seru bener. Itu dia Pop at Summer. Ya, barusan lagu dari Pop at Summer judulnya There's Me in Your Heart. Ya, yang lagi galau di hari Jumat musim hujan, cocok sekali dengerin Pop at Summer lagu itu ya. Yes, that's right. Nangis terseduh-seduh, puasin aja nangisnya. Tapi ini tak dengerin barusan gitu ya. Lagu itu teh orang apa ya berkesan sih. Curhat walaupun nih, bukan orang ini ya lebay gitu. Tapi memang kan ini CS lahnya bagala teh gitu. Band ieu teh CS. Bapak manajernya kan. Konseptornya tuh Bapak. Aduh. Gak dulu ini ngomongin dulu ini kan lagu dulu sebetulnya. Ya, orang sempat jatuh cinta dengan lagu ini sama Pop at Summer tuh ketika dengan Smith halus Smith gitu ini Smithnya si gitarisnya Pop at Summer gitu. Tapi nuansanya tuh nggak tahu ya menurut orang lagu There's Me in Your Heart tuh yang apa Bandung banget gitu. Iya. Kalau aku sih London banget ya, Inggris banget gitu. Iya mungkin ada influence dari sana tapi kalau bagi orang teh jenis-jenis ini kan pasti influence-nya dari luar dong. Iyalah Morrissey lah siapa lah gitu kan. Ya legend lah View Saturday. Oh iya gitu PS betul. PS ya. Semacam. Iya kan Bandung kita kebayang gitu udah kebayang lah nuansa Bandung nanti. Iya, intermezzo balik lagi ke topik yang tadi. Jawab dong. Vokalisnya ada Rodman-nya di sini ya. Tadi kita bahas Pop at Summer gitu. Belum disapa nih. Belum sapa. Boleh nih nanti. Kebetulan di sini ada anak agensi. Oh iya boleh kita tanya benar. Nanti ya. Boleh. Kita bahas dulu. Jawab dulu yang tadi. Kenapa coba? Apa pasti lupa lagi mana tadi. Warga di muka bumi ini suka sekali dengan gimmick-gimmick yang receh. Itu dia. Kenapa tak menurut Manita? Karena seru aja kayaknya. Kasih orang apa insight gitu. Gue gak tau, gue gak suka. Gue dengan gimmick itu jujur gue gak suka. Iya gini, orang mintanya mana dari sudut pandang yang lain. Mana kan sebetulnya bisa dibilang kalau ini konten kreator juga, konten planner juga. Teman-teman Deru nih, sobat RDR ini Derinta tuh konten planner juga loh. Konten kreator, editor juga, segan ya. Itu sih. Iya dong. Ya enggak dong. Oh masa sih? Aku karyawan biasa. Aku karyawan sih? Iya karyawan swasta biasa. Iya tapi kan profesinya itu? Profesi saya manajer band di luar itu. Profesi manajer band. Yang penuh akan gimmick. Kalau itu apa? Hobi berarti? Iseng. Oh iseng, ngeri ya isengnya bikin konten gitu ya. Isengnya bikin konten. Segan. Lebih segan lagi sih orang. Saya tanya balik kenapa Pak? Warga Indonesia. Belum dapat jawabannya. Bisa jadi ini enggak sih? Ayolah. Bisa jadi enggak sih kayak lebih gampang dicerna. Kan orang lebih seneng melihat kejelekan orang ya daripada kebaikan. Sedap. Make sense, logikanya masuk sih. Make sense. Kayak enak gitu nyerangnya gitu. Iya, paham orang mulai paham sih. Iya. Tapi ini dari sudut pandang psikologinya. Ini juga kan anak psikologi ini. Iya, aku lupa aja. Aduh, iya kan ada. Iya kan makanya orang. Gue nggak bisa jelasin. Gue nggak bisa jelasin secara teoritis sih. Gue lebih jelasin secara kepribadi aja. Iya, gimana tuh?
Ya itu karena jadi bahan pembicaraan orang kan orang-orang sekarang tuh lebih seneng membahas yang kenegatifan orang ya kayak gosip. Terus apa Kalau namanya? gosip dari dulu Mbak, waktu Mbak, zaman TV sama radio kan. iya, Itu kiss bisa ya, jadi kisah gimmick. seputar Itu kan selebritis ya. gimmick unggul ternyata kan. Iya, Itu nah kan ini di si Gana tuh dunia separuh ibu-ibu di Indonesia tuh udah kemakan udah tuh seneng sama kan. itu, gila gitu kan. Terus ditambah Check and recheck iya, dulu kan banyak. terus ditambah dengan adanya fasilitas yang mempermudah info itu cepat masuk ke otak kita, itu adalah sosmed gitu kan. Ah iya. Gratis pula gitu sosmed. Kayak enggak sih, bayar sih kalau masuk AdSense. Bayar sih, tetap bayar sekarang. Jadi kayak emang ini mah perpindahan tools aja gak sih menurut lo? Dan kemasan. Gue gak ngerti sih tapi ya. Enggak, maksudnya gitu. iya sih. Iya gitu. Ya tapi kalau tadi alasannya Mane secara ini ya hal-hal yang ibaratnya yang nupi omong lah macam Sunda namanya. Iya, lebih senang gitu. Lebih gampang iya, gitu lebih nyampainya tuh dibanding yang keren gitu, yang wow. Mau nanya deh, kenapa 420 gak kayak gitu ya? Karena kita tuh yang memang secara ininya seadanya sih. Kalau dalam artian seadanya bukan seadanya. Dalam artian tidak menekotnya, tapi kita bukan mencoba ya, lebih jalurnya yang berkarya apapun itu, termasuk di konten. Masih di roots yang benar gitu ya. Bukan Iya. yang benar ya, yang baik gitu ya. Iya itu dia Positif, gitu. Maksudnya yang membawa lebih ke yang ya gue udah punya Ya. benang merahnya nih, mau kemana-mana pun, mau urusan promosinya pun si 420 ini sudah punya benang merah punya karakter tersendiri gitu ketika cara. Cuman maksudnya gini gitu, ketika orang compare dengan yang lain gitu, brand-brand yang lain atau apapun itu gitu, rata-rata yang bikin viral atau rame itu selalu yang drama menurut orang. Iya benar. Terlalu drama gitu. Iya. Terlalu yang gitu. Berarti kan. lu secara nggak langsung lu mengamini brand yang tadi kita bahas itu, perihal yang lagi rame di Twitter, mengamini bahwa brand tersebut itu adalah konten untuk kebutuhan kontennya mereka, untuk menjadi bahan pembicaraan. Orang bisa ini ya, persentasenya sih orang 60% ya, 40%-nya enggak gitu. Jadi itu memang settingan ibaratnya gitu. Iya. Itu sih. Soalnya brand segede itu ya. Dipikir-pikir maksudnya kalau secara logika gitu. Masa iya sih nggak jaga brand image-nya dia gitu. Nah, itu dia. Susah loh ngebangun dan ngebentuk brand image yang keren, bagus betul, gitu. benar. Terus dihancurin dengan gitu aja gitu kan, sayang banget. Orang sih sebetulnya tadi pengen riset dulu sih sebelum ngebahas ini gitu ya, enak. Cuman kan karena kan si Orbama sebetulnya obrolan ya, maksudnya tidak terlalu serius juga apapun itu gitu. Karena sebetulnya kenapa ini diangkat di siaran sekarang tuh, ini sebetulnya kerjaan orang-orang belakang layar, tak? Betul. Bener gak sih? Iyalah. Si konseptornya itu. Makanya kita bawa kayak kamu gitu deh. Wow. Makanya kita bawa ke obrolan anak gang. Yes. Menurut gimana sih? Enggak. Kalau gue sih tetap ini idealis, gue tetap mengemas yang baik dan positif, membawakan vibe positif. Kenapa? Di dunia ini udah terlalu banyak orang-orang negatif, Pak. Biar seimbang ya. Biar dinamikanya enak gitu ya. Iya benar. Ya yang penting brand awareness gitu kan. Iya. Coba kita tanya salah satu orang yang sorry. Hai Avi, apa kabar? Halo, ketemu lagi nih. Terakhir di ini ya, yang berisik itu. Iya, yang riuh. Yang riuh Orba 20 edisi 20. Drama. Ini Avi itu kan ini teman-teman Deru, dia Avi boleh sebut perusahaannya? Boleh. Rusa Asia ya? Avi di Rusa Asia. Di Rusa Asia tuh sebagai apa tuh? Sebagai digital. Aduh, geluh banget ya sebenarnya kalau. Kok enggak lah? Digital strategis. Oke, digital strategis. Nah, kebetulan kita nih si Orba tuh lagi bahas tentang fenomena gimmick atau konsep promo gitu ya, yang menurut kita tuh itu negatif gitu, negatif campaign gitu. Kayak gimana tuh contohnya? Misal nih kayak dibikin drama gitu. Sempat ngikutin nggak yang lagi rame sekarang nih? 2 hari terakhir. Aku sebutinnya kan brandnya. Nggak usah deh. Kalau kamu jangan sih. Sebutin juga. Ya udah. Nggak apa-apa. Nggak, kita bukan ngebahas itunya kan. Ya kita bukan ngebahas itunya gitu. Bukan ngebahas si Eigernya atau si nama studionya itu, bukan. Terus ada satu lagi nama studio kan lagi rame itu. Yang product back gitu, yang dari Jakarta. Iya. Nah, menurut Avi nih sebagai digital strategis marketing nih di Rusa Asia nih, asik mau Rusa Asia nih, harus bener nih jawabnya. Rusa Asia. Iya, makanya deg-degan nih kan. Guys, ini mah obrolan ringan. Ini obrolan versi sudut pandang kita aja gitu kan. Ini kan cuma sharing.
bukan black campaign ya, negatif campaign tuh Negative campaign menjadi aja. fenomena sekarang. Banyak kan maksudnya yang begini tuh gitu. Sama kenapa anak-anak muda sekarang lebih tertarik dengan pekerjaan di agensi. Alright. Udah ada Why? di otak kayak Gitu. jawabannya. Padahal Nggak tahu kerjaannya bener tuh atau enggak. Kayak iya. bener gitu ya. Padahal setahu gue agensi tuh kerjanya wow numpuk Iya, sekali iya, gitu kan. benar, Ya nggak sih, kayak nggak ada jeda, nggak ada nafas gitu kan. Bisa jelaskan? Exactly. Jawab yang pertama dulu mungkin ya. Yang ketiga juga Tadi. boleh. Padahal cuma 2 Enggak, pertanyaan sebenarnya ya. ini biar jadi bridging, ini aja ya kali ya, jawab yang kedua aja dulu tadi. Oh iya, kan boleh, ya. boleh. Jadi yang Sini dong Pak. kenapa mau di digital marketing agensi gitulah ya, agensi lah ya, kita sebutnya agensi aja biar gak panjang-panjang. Jadi sebenarnya aku melihat prospek aja sih, prospek kedepannya yang kira-kira maksudnya kayak si perusahaan-perusahaan yang bakal terus settle di jangka waktu yang panjang gitu kan ya. Betul. Dan di sana belajar banyak juga. Sebenarnya nanti kalau misalnya ngomongin ke depannya mau apa, memang iya bersakit-sakit dulu teh kan yang tadi Rinta bilang ya. Wah, nggak ada nafas gitu. Misalnya standby 1x24 jam gitu kan. Nggak, istilahnya nggak ada jam kerja, pastilah gitu, walaupun memang tetap ada harus ke kantor dan lain-lain. Sekarang tuh kan semua orang udah karena digital kan, itu mah sudah tidak bisa dipungkiri gitu kan ya. Nah, kalau enggak ketinggalan aja gitu, mau dimanapun gitu, mau di ranah apapun gitu. Betul. Benar sih. Terus lebih spesifiknya karena memang aku digital marketing, rencananya gitu, dengan aku banyak belajar sekarang itu tuh, nanti siapa tahu aku udah tahu rahasia-rahasianya, maksudnya tahu kayak si kunci-kunciannya. Kenapa nggak aku sih yang mulai gitu, kayak aku mau bikin brand sendiri gitu, atau misalnya kayak ngajak tandeman sama teman-teman tapi udah punya kayak si basicnya, kita nggak perlu lagi gitu loh kebingungan gitu. Terus gimana nih nanti kalau misalnya punya brand atau ada sesuatu yang mau dijual gitu, mau jasa, mau barang gitu, udah tahu si kunci-kunciannya gitu, gimana biar akhirnya si brand itu bisa jadi ya. Berarti mungkin gini intinya, kenapa anak muda sekarang tuh lebih menyenangi, berarti kan ini ibaratnya gini tak, apa sih? Ini kan maksudnya profesi yang menuntut kita untuk kreatif ya. Iya, nah. Sekarang tuh Dan mereka pun hidup di sana gitu sekarang. Kita pun hidup di sana ya. gitu. Kita 1x24 jam juga walaupun nggak kerja di sana, kita berkaitan sama itu gitu. Iya bener tak? Kehidupan gitu kita tuh berkaitan sama itu dimanapun gitu. Mau itu kayak ya bahasanya kalau misalnya masalahnya branding atau apapun deh, semua orang sekarang branding gitu. Iya. Untuk dirinya sendiri, untuk mungkin ya itu tadi balik lagi ke. Iya, iya sih, iya itu juga cukup jadi fenomena juga sih, bener ya. Dan mungkin nanti next ke depannya juga kalau misalnya tadi ngomonginnya bersusah-susah di agensi, nanti kalau misalnya akhirnya udah istilahnya banyak belajar, kasarnya sekarang kan kita ini agensi bekerja untuk ngayain orang lain ya, bener tidak? Kaya banget. Sama ini loh, gitu. keren-kerenan loh, karena profesi orang, misalnya kayak kamu di mana? Agensi gitu kan. Agensi. Bagian Oh apa? ada ya beberapa orang yang kayak ya gitu. mungkin gitu. Padahal ya maksudnya kalau misalnya Kalau orang kamu yang sendiri kan ngerti gitu juga kan, enggak ya? Oh enggak sih. Sok-sok keren gitu, Enggak gitu. sih, Sosok sibuk secara apa personal gitu. aku kayak- Anjir. Namanya orang jadi nyinyir Karena gini. tetap aja menurut aku tuh adalah Apa tuh? profesi yang keren itu adalah dia bisa mempekerjakan orang gitu kan. Oke. Tidak iya. dengan cara masih bekerja di orang lain dan juga maksudnya dia iya. memperkaya orang lain. Tapi kan gitu. ada nih yang kurang mah. Jadi soalnya mungkin gini Derinta, yang dia maksud tuh kayak yang dia tuh sebetulnya dia ada potensi di yang lain, tapi dia mencoba memaksakan diri untuk bekerja di agensi karena memang sebenarnya nggak lagi masalah, ada rame peluangnya dan di sana awalnya tuh. Misal Iya. gitu, karena cuman butuh kerennya aja gitu secara profesi iya gitu kan. Ini mah versi nyinyirnya Iya, ya, iya, ada juga versinya sih. Ada juga sih. Brand image. Ya gue keren nih gitu, jadi kreatif banget gue gitu. Iya. Gue di ranah yang sekarang semua orang. Ya nggak apa, ikutin aja sih flow-nya. Oke, kalau yang Itu kedua. sih tadi ya kalau Oh, iya, tadi misalnya ya. kenapa Oke, mau oke. di agensi dan Make sense, lain-lain gitu. Iya. Nah, Nah, tadi terus kalau misalnya pertanyaan kedua, karena memang di kantor aku mah campaign-nya kita bersih ya. Maksudnya benar-benar menjual apa yang bisa dijual gitu. Maksudnya di luar dari kayak, aku selalu berpikir kalau misalnya sebuah brand kalau misalnya udah mulai ke negatif campaign atau misalnya kayak bikin drama sebenarnya gitu, bikin ada story gitu. 10.000 cara untuk kayak biar orang-orang aware sama produk lo gitu kan. Maksudnya Oh, cuman berarti misal dia nggak misalnya dia oke. udah ngerasa jiper lah sama si brandnya dia, atau misalnya dia udah ngerasa nggak percaya diri sama brandnya dia karena mungkin udah banyak kompetitornya, terus orang-orang juga udah mulai luput gitu brandnya, akan banyak segala cara untuk melakukan itu sebenarnya gitu. Kalau misalnya udah sih yang jalur benernya udah dia lakuin, tapi terus kayak kok gini-gini aja ya impactnya. Berarti gitu. intinya gini, nggak mesti harus negatif campaign Enggak gitu ya. sih, kalau percaya diri sama brand yang Kalau percaya diri yang lo gitu jual kuncinya. gitu, apa yang lo jual, Lo jual tuh kayak tuh
sama treatment ketika membuat si konten itu ya mungkin ya. Sih enggak sih, karena menurut aku juga kayak kalau yang kayak gitu gak akan bertahan lama, gak akan sustain juga, gak akan sustainable juga. Misalnya sekarang dia boom nih, up nih sekarang. Tapi karena memang nah ini ngasih insight nih ke gue orang. Jadi ketika orang dikasih pilihan, nih ada yang negatif, ini ada yang positif nih. Yang gitu. negatif tuh lu shortcut gitu, lu cepet banget pasti bisa langsung orang-orang aware sama brand lu, tapi gak akan lama. Nggak sustainable-nya. Itu gak akan lama. Sama dari maksudnya secara pola pikir kan dikasih pilihan. Maksudnya kenapa harus negatif campaign? Kalau kalian berdua tuh berarti enggak di situ karena sih, orang mah kalau Rinta alasannya dia idealis, dia punya cara sendiri ibaratnya gitu ya. Kalau kamu tuh lebih yang pede gitu. Ya ini mas sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin riset ya jago-jagoan enggak juga sih geluh ya kalau misalnya ngomong gitu. Cuma kayak itu kerjaan aku gitu untuk meriset pasar dan lain-lain gitu, menilai orang-orang bakal suka nggak ya kayak gini-gini segala macam. Ya orang-orang yang kita ya kehidup lingkungan sosial yang kita gimana ya yang kita hidupi sekarang tuh ya memang orang-orangnya suka sama hal-hal yang berbau-bau seperti itu, cuman nggak akan lama gitu aja. Jadi pikirannya kayak dan kalau akan lebih prefer orang suka dan mereka jadi ya loyal langganan gitu daripada orang-orang yang kayak cuman selewat udah lepas gitu. Satu pertanyaan terakhir. Avi sendiri nih misalnya nih kamu itu ya, ketika menjalani profesi kamu sekarang ini, andai kata misalnya ada klien yang memang dia pengen dengan cara yang negatif, agak negatif, agak nyelek. Iya, bisa gitu nyeleneh gitu misalnya. Itu gimana? Pernah ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu. Pernah ada klien yang masuk. Terus gimana? Ini dengar cerita maksudnya dari bos juga ya, misalnya yang sempat masuk ke Rusasi. Jadi ada satu brand gitu yang pengen yang agak nggak make sense gitu. Jadi dia pengen giveaway gede-gedean lah dengan motor lah yang saya nggak sesuai. Terus nge-endorse Mbak Imung dan lain-lain gitu. Terus ya Mbak Imungnya bikin konten ya tau lah ya. Maksudnya kalau misalnya di sini pendengar Orba denger juga gitu. Maksudnya kayak ya tau lah artis-artis yang memang sudah di ranah itu ya, youtuber-youtuber kayak Imung, Raffi Ahmad. Misalnya kan kontennya juga nggak mungkin ya kalau idealisnya aku kayak untuk pisan sih sebenarnya gitu kan tidak mengedukasi gitu kan. Cuma aku pengen shortcut ke sana kan. Ada yang pengen men-shortcut ke sana gitu. Dan ditolak sama kita gitu. Maksudnya karena kita juga melihat nih kita juga bakal kena impactnya gitu. Yang kita ahensi impactnya apa memang kalau misalnya kalian tuh menggarap konten yang nyeleneh gitu. Impactnya apa memang? Ya maksudnya ya kalau si brand itu berhasil akhirnya nggak berhasil karena brandnya gitu. Maksudnya akhirnya pada saat Rusa lepas dia nyoba ke yang lain. Nggak berhasil. Dia dikejar-kejar polisi gitu apa gimana lah pokoknya saya diminta pertanggungjawabannya masalah giveaway dan lain-lain. Bayumungnya pun sampai marah-marah ke brandnya gitu karena ada yang tidak diselesaikan masalah kontrak dan lain-lain gitu. Maksudnya kita juga kan ngelihat kayak nih omsetnya lah capable gak sih nih brand tuh untuk kayak bikin yang aneh gitu ya, agak make ada yang sense salah ya gitu. Ini mah orang-orang yang berduit tapi terus pengen bikin brand tapi nggak ada otaknya gitulah. Wow, kok jadi nyinyir ya, nggak ada otaknya. Itu kasarnya ya. Jadi dia punya duit, banyak kan orang-orang yang punya duit tapi iya. Dia nggak tahu mau bener. dana itu kemana. Iya sih. Ya kayak gitu tadi gitu, maksudnya jadi banyak negatifnya kan gitu. Iya. Kita nggak berani garap juga karena mikirinnya udah ke ranah hukum dan lain-lain. Wah nggak berani sih. Itu kalau misalnya ngomongin terlalu beresiko ya, terlalu beresiko ya. Di luar dari yang tadi Porto dan kayak itu imbasnya ya ke si agensinya mana sih gitu atau oke, paham. Ini benar-benar berpengaruh sih nanti. Saya udah melibatkan pihak-pihak yang takut deh. Oke, terima kasih Avi untuk waktunya. Kayak bener ya, aing teh kayak bener. Enggak, emang bener gitu kan, iya kan? Yoki. Oke, thank you ya. Iya, sama-sama. Oke, balik lagi nih. Orang mulai tercerahkan nih gitu kan, makanya tercerahkan juga sih gitu. Ya balik lagi pilihan lah ya. Semuanya. Kalau misalnya brandnya mau image-nya bagus ya kampanye positif. Kalau misalnya mau jelek tapi brand awareness-nya cepet ya negatif juga nggak apa-apa ya. Ya gak sih? Oke, mungkin next kita punya topik yang lain yang lebih seru lagi. Mungkin jadi, narasumber yang kalau sekarang juga sih kesimpulannya itu ya, balik lagi ke pilihannya kita. Alright. Oke, terima kasih. Oke, makasih teman-teman RDR yang sudah mendengarkan. Ya. Yang request juga nggak ada, terima kasih. Nanti karena, next kudu ya. Iya, besok-besok bisa request lah ya. Apapun betul, itu. Betul. Oke, saya Tri pamit undur diri juga ada Derinta. Oke. Mungkin lagu yang ceria kali ya dari Paper Plane dari MIA. Yes. Biar semangat lah ya hari Jumat. Iya. See you next time. Bye.